Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Ahmad Lagi Suja dengan NIM A1B022072. Saya Mariza Isna Putri dengan A1B022321. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan tentang materi bunga dan riba dalam perspektif sejarah agama dan sosial ekonomi. Next. Oh, bentar. Oke, bunga dan riba jadi topik perdebatan dalam masyarakat dan ekonomi. Dalam perspektif agama, bunga dan riba dianggap menjadi praktik yang tidak adil dan merugikan. Namun, dalam ekonomi konvensional, bunga pinjaman dianggap sebagai biaya yang wajar dalam transaksi keuangan, seperti yang biasa kita lakukan atau yang biasa kita lihat pada bank-bank konvensional. Lanjut. Oke, pengertian dari bunga. Bunga adalah biaya yang dikenakan pada pinjaman uang. Bunga juga dapat dihitung berdasarkan suku bunga yang ditentukan oleh pemberi pinjaman. Jadi jenis-jenis bunga itu ada dua. Yang pertama itu ada bunga tetap, dan yang kedua itu adalah bunga mengambang. Next. Nah, bunga tetap ini adalah suku bunga yang tetap selama jangka waktu pinjaman, sedangkan bunga mengambang atau suku bunga mengambang itu adalah suku bunga yang dapat berubah-ubah selama jangka waktu pinjaman. Nah, fungsi dari bunga ini adalah mengkompensasi risiko. Jadi bunga itu bisa membantu pemberi pinjaman mengkompensasi risiko yang diambil dalam memberikan pinjaman. Jadi misal kita memberi pinjaman ke orang, jadi kita tuh tidak perlu takut untuk memberi orang pinjaman karena sudah mendapatkan bunga itu atau bunga dari pinjaman itu atau kompensasi risiko dari pinjaman. Terus yang kedua itu fungsi dari bunga adalah menghasilkan pendapatan. Bunga dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemberi pinjaman. Next. Oke. Sedangkan pengertian riba adalah penambahan nilai yang tidak adil dalam transaksi keuangan. Riba ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pinjaman uang dengan bunga tinggi atau transaksi jual beli dengan harga yang tidak adil. Dalam perspektif Islam, riba ini diharamkan karena dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan orang-orang. Next. Next di sini ada. Riba ini kamu udah aja. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Jadi di sini ada beberapa jenis riba ya. Yang pertama itu riba qard, itu adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap orang yang berhutang atau muqtarid. Yang kedua itu ada riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah ini adalah hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak bisa membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan. Yang ketiga itu ada riba fadl. Riba fadl ini adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar-kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Dan yang keempat itu adalah riba nasiah. Riba nasiah itu adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nana. Baik,
Dalam sejarah agama, riba atau bunga dipandang sebagai praktek yang merugikan dan tidak adil, sehingga dilarang dalam banyak tradisi keagamaan. Dalam Islam pun larangan riba sangat tegas karena dianggap menimbulkan eksploitasi dan ketimpangan sosial. Bahkan sejajar mengharamkan riba karena menambah beban yang tidak adil bagi peminjam dan memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Next, selain Islam, agama Yahudi dan Kristen juga melarang pengambilan bunga atas pinjaman sebagai bentuk menjaga keadilan dan moralitas dalam transaksi keuangan. Meskipun penekanan dan konteksnya bisa berbeda, perbedaan riba dan bunga dalam konteks bank sering menjadi perdebatan di mana bunga bank dianggap sebagai imbalan atas jasa peminjaman uang yang disepakati kedua belah pihak. Namun, dalam sejarah pandangan syariah, riba tetap dianggap haram karena adanya tambahan uang tanpa imbalan yang sah dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Dalam sosial ekonomi, dari sudut pandang sosial ekonomi, larangan riba dalam agama itu bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dan kesenjangan dalam masyarakat. Yang dianggap bisa membuat orang yang meminjam uang semakin tertekan karena harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam. Sementara pihak yang beri pinjam justru mendapatkan keuntungan berlebihan tanpa risiko. Nah, kondisi ini menyebabkan kekayaan konsentrasi pada segelintir orang, sementara banyak yang orang lain tetap kesulitan secara ekonomi, sehingga memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Dampak riba bunga. Yang pertama, riba bunga menanamkan rasa kikir, mementingkan diri sendiri, tak berperasaan, tak peduli, dan kejam. Menurunkan semangat simpati, saling tolong-menolong, dan kerjasama, serta mempengaruhi persaudaraan atau persatuan di dalam masyarakat. Yang kedua, bunga mengembangbiakan kemalasan dan menimbulkan pendapatan tanpa kerja. Yang ketiga, bunga juga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Ia mendorong orang melakukan penimbun atau hoarding sehingga mempengaruhi peredarannya di antara sebagian besar masyarakat. Ia juga menyebabkan timbulnya monopoli, kartel, serta kekayaan di tangan sedikit orang. Dengan demikian, distribusi kekayaan dalam masyarakat tidak merata, dan celah antara si kaya dan si miskin pun melebar. Yang keempat, ada investasi modal terhalang dari perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba yang sama atau lebih tinggi dari sungai yang sedang berjalan. Sekalipun proyek yang ditangani oleh perusahaan itu sangat penting bagi negara dan bangsa. Yang kelima, bunga yang dipungut pada utang internasional malah lebih buruk lagi karena memperparah DSR atau service ratio negara debitur. Bunga itu tidak hanya menghalangi pembangunan negara-negara miskin, melainkan juga menimbulkan transfer sumber daya dari negara miskin ke negara kaya. Kesimpulannya, di sini dalam Islam, riba adalah praktek yang secara tegas dilarang dan dianggap sebagai sesuatu yang haram. Larangan ini bukan sekadar prinsip hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai inti agama, Al-Quran dan hadis secara eksplisit melarang riba, dan mayoritas ulama Islam menganggap larangan yang tak bisa ditawar-menawar. Di sisi lain, kompensasi yang diberikan sebagai akibat dari penggunaan uang atau modal selama periode waktu tertentu. Pandangan tentang bunga dalam Islam bervariasi, dengan beberapa ulama menganggapnya haram, serta yang lain mengizinkannya dalam situasi darurat atau dalam konteks. Sekian presentasi dari kami yang akan ditutup oleh Suja. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.